Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Pelajaran kita tentang sikap gereja terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Nanti bisa kita perhatikan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Sebelum lebih lanjut, di dalam materi nanti yang saya akan bagikan juga, kalian bisa membaca sebuah puisi dengan judul Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia. Puisi ini ditulis oleh W.S. Rendra. Ditulis untuk mengenang lembaran-lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia ketika 1000 lebih orang Indonesia diperkosa, disiksa, dibunuh, dan dibakar. Ini terjadi tahun 1998. Di antaranya sekitar 100-an lebih berhubung keturunan Tionghoa. Nah, sampai sekarang belum terungkap siapa yang menjadi otak pelanggaran berat hak-hak asasi manusia pada bulan Mei ini. Pertama, yang diadili dijatuhi hukuman adalah prajurit-prajurit kecil, tetapi otak dibalik semua kejadian ini belum terungkap sampai hari ini. Berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang diungkapkan dalam pelajaran ini sebenarnya tidak bertujuan untuk mendiskreditkan pihak manapun. Nah, di sini ada gambar dari seorang saksi dan korban pemerkosaan di Mei 1998, Ita Martinata Haryono. Dia menjadi korban dan juga saksi beberapa lama sebelum dia kemudian meninggal dunia. Ini sangat miris ya, mengingat bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara demokrasi, negara beradab, ternyata memiliki catatan yang kelam tentang pelaksanaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Alkitab, sebelumnya juga kita sudah mempelajari bagaimana hak asasi manusia menurut Alkitab. Dalam Injil Matius 22 ayat 37-40 dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apa sebenarnya hukum yang paling utama. Sebenarnya dia berharap bahwa Yesus akan menjawab melaksanakan hukum Taurat seperti yang dia sudah lakukan. Dan kemudian Yesus akan memujinya. Namun ternyata Yesus menjawab berbeda dari jawaban yang mereka harapkan. Yesus berkata ada dua yang paling penting. Yang pertama, mengasihi Allah. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya hukum yang dua ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, memiliki kualitas yang jauh lebih dari sebatas tuntutan, hak dan kewajiban. Ya, karena apa? Kalau kita membahas tentang hak asasi, berarti yang kita bicarakan adalah apa yang harus kita dapatkan. Dan kalau kita belajar tentang kewajiban, itu membahas tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi hukum kasih, ya, dia berbicara bagaimana kita sendiri mau berkorban demi orang lain karena kasih ada di dalam hati kita, seperti Tuhan Yesus mengasihi. Lalu Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya. Walaupun hukum yang pertama disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, artinya tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Jadi hak asasi manusia menurut Alkitab itu adalah hal yang paling penting dibandingkan tuntutan beribadah, tuntutan melaksanakan ritual agamawi. Ya, yang paling penting itu kita sebagai manusia memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih, dan kemudian kita sebagai manusia yang dicipta menghormati Tuhan karena kita adalah ciptaan. Mengasihi sesama berarti menunjukkan kepedulian kepada sesama, bersedia untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain, kepedulian, dan seterusnya. Kalau kita baca di dalam Amos 5 ayat 21-24 misalnya dikatakan, aku membenci menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ini berkaitan dengan upacara agama atau mungkin kalau seperti kita ibadah. Ya, kata Tuhan gak begitu senang terhadap ibadah. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran, korban sajianmu, aku tidak suka. Korban keselamatanmu berupa ternak tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu, ya, lagu gambusmu. Ini yang kita lakukan di gereja kita setiap hari, setiap minggu.
Tetapi itu tidak berarti tidak berguna kalau kualitas hidup kita sebagai manusia ya dikatakan tidak tercermin dalam perbuatan kita. Tetapi biarlah keadilan bergunung-gunung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya begini, hak asasi manusia yang kita bahas hari ini sebenarnya selalu saya katakan itu sudah tercantum dan sangat ditekankan ketika Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi, harus mencintai, dan harus melayani. Kalau kita lihat di sini, Tuhan jelas berkata, tidak ada gunanya kita beribadah. Tidak begitu penting bagi kita untuk melakukan kegiatan keagamaan kita tanpa kita menjadi manusia yang lebih baik daripada tuntutan hukum di dunia ini. Tuntutan hukum di dunia ini apa? Kita patuhi hukum, kita jalankan hukum, jangan kita langgar hak orang lain. Itu tuntutan di dunia ini. Tetapi sebenarnya Alkitab berkata bahwa orang yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, orang yang disebut sebagai orang Kristen, harusnya secara otomatis mereka adalah pelaku-pelaku keadilan, pelaku-pelaku kebenaran. Artinya, pastilah kualitas hidup seorang yang mengasihi Tuhan, kualitas hidup seorang yang mencintai Tuhan, lebih baik daripada orang yang belajar tentang hukum, yang berusaha melakukan hukum. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, bagaimana gereja dan hak asasi manusia. Gereja di sini dapat berarti kita sendiri, orang yang percaya, atau perkumpulan orang percaya, atau barangkali organisasi. Bagaimana dengan praktek gereja di Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia? Seorang teolog bernama Ignaz Gledden, dan dia juga seorang sosiologi Indonesia, dia mengajukan pertanyaan berikut. Bagaimana masalah hak asasi manusia dipandang dari segi kegerejaan? Apakah persoalan hak asasi manusia cukup dikenal di kalangan umat gereja? Kalau ada pengetahuan mengenai hak asasi manusia, sejauh mana pimpinan dan umat gereja melibatkan diri dalam perjuangan untuk hak asasi manusia? Kalau ada keterlibatan dalam perjuangan itu, apakah partisipasi gereja itu semata-mata karena desakan politis atau karena keyakinan keagamaan? Pada tahap yang lebih tinggi dapat dipersoalkan apakah dasar-dasar teologis untuk hak asasi manusia? Dapatkah perjuangan untuk hak asasi manusia diintegrasikan dengan usaha penyelamatan gereja? Apakah perjuangan hak asasi manusia lebih merupakan masalah keadilan atau perwujudan cinta Kristiani yang diajarkan dalam gereja? Lalu dia berkata begini, penghormatan kepada hak asasi dipandang dari sudut iman Kristiani dan teologi Kristen adalah sama saja dengan penghormatan kepada setiap orang sebagai perwujudan citra Tuhan. Jadi, kalau kita menghormati sesama kita, sebenarnya juga kita menghormati Tuhan yang telah menciptakan manusia itu sebagai gambarnya. Dan sebaliknya, pelecehan terhadap hak asasi adalah pelecehan terhadap citra Tuhan, yaitu citra yang menurut kepercayaan Kristen terdapat dalam diri setiap orang, apakah dia dibaptis atau tidak dibaptis. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah mencatat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh gereja. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Gledden di atas, perlu kita lihat di sini seberapa jauh orang Kristen telah mempraktikkan hak asasi manusia dalam lingkungan sendiri. Dengan kata lain, gereja dan orang Kristen semestinya tidak hanya menuntut supaya diberlakukan dengan adil, tetapi dia haruslah menjadi pelaku keadilan itu sendiri. Ingat bahwa ketika Anda melakukan hukum kasih, kasih tidak menuntut hak, tetapi malah dia dapat mengorbankan hak. Bukankah ini lebih indah daripada sekedar hak dan menuntut hak? Luar biasa ya, kita jadi orang Kristen, malah dituntut bukan hanya memberi hak orang lain, tetapi juga mengorbankan hak kita demi orang lain. Luar biasa. Lalu apa yang terjadi selama ini? Apakah gereja sudah melakukan tugas? Tugasnya seperti yang telah dibahas ini. Tampaknya ada beberapa pola partisipasi gereja dalam perjuangan kebenaran ini. Misal, satu, gereja sih paham bahwa ia punya tugas dan panggilan untuk bersaksi dan seterusnya. Ya, mungkin karena gereja tidak mengerti analisis sosial atau gereja takut melakukannya sehingga belum terlaksana dengan baik. Yang kedua, gereja melakukan pelayanan rohani saja karena menurut dia pelayanan sosial bukankah itu sudah ditangani oleh lembaga tertentu, misal Kementerian Sosial? Ya, itu tanggung jawab negara. Ya, yang ketiga, gereja paham akan panggilannya membela orang miskin dan tertindas, tetapi ya khawatir karena jumlah orang Kristen itu sedikit. Bagaimana nanti kalau gereja dan orang-orang Kristen ditindas?
Ada juga yang keempat, gereja malah terjebak pada praktik politik praktis. Ya, ini yang paling mengerikan ya. Nah, keempat hal ini bisa terjadi dan kita lihat di dalam pelayanan gereja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi orang-orang yang mengerti hak asasi manusia? Yang kedua, apakah kita sudah melakukan hak asasi manusia? Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi atau bertindak ketika hak asasi manusia itu dilanggar sebagai gereja, sebagai individu, dan orang-orang yang diselamatkan. Demikian materi kita hari ini. Selanjutnya kamu akan dapat melihat dalam materi yang saya bagi di Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati. Salam.